Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi di sini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk bagian yang ini akan kita bahas di sini ya. Alright. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang noun, adverb, adjective, dan verb tentang kata ya, maka sekarang kita akan membahas tentang kalimat ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita punya ada 3 bentuk kalimat ya. Bentuk kalimat ini apa namanya? Saya menginginkan bahwa kalian bisa hafal di sini ya, bisa benar-benar di luar kepala untuk mengetahui jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi bentuk apa namanya? Jadi dalam apa namanya tes atau web ataupun UTS atau UAS kita nanti gitu kan, itu mengenal bentuk kalimat gitu ya, mengenal bentuk kalimat itu akan berguna dalam mengerjakan bagian yang structure ya. Terutama yang part 1, structure bagian 1 yaitu bagian yang incomplete sentence gitu. Nah, apa namanya? Jadi step by step-nya dulu ya. Jadi step by step dulu. Artinya bagaimanapun juga artinya bagaimanapun juga kita harus mengetahui dulu apa sih bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kita bahas ya. Jadi ini pembahasan kita hanya in brief saja, jadi tidak terlalu lengkap. Jadi artinya eh, saya malah mengizinkan atau menyuruh kalian nanti untuk bisa lebih belajar lebih banyak lagi secara lebih luas dengan metode pelajaran kalian masing-masing ya, terutama untuk mencari hal-hal yang kira-kira kurang bisa saya sampaikan di sini. Nah, gitu ya. Oke, dalam bahasa Inggris kita mengenal sebenarnya ada 4 model ya, tapi ini saya berikan 3 saja karena saya rasa cukup cukup sangat cukup sekali gitu ya, sudah memadai ya, untuk mengenal 3 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama simple sentence, kedua compound sentence, ketiga complex sentence. Sebenarnya ada yang keempat itu modelnya compound complex, tapi yang paling penting itu hanya campuran saja. Jadi yang paling penting ini basic 3 ini kalian harus tahu dulu bedanya apa di mana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ada simple sentence. Jadi simple sentence itu adalah, nah ini saya besarkan ya. Jadi simple sentence itu adalah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Artinya ya ya dalam bahasa Inggris kita punya satu buah kalimat di mana kalimat itu apa yang membentuk kalimat tersebut. Nah, gitu. Menurut apa namanya pengertiannya nomor satu simple sentences have just one clause. Ya ini ya. Jadi hanya punya satu clause, klausa saja kalau dalam bahasa bahasa Indonesia kita namakan klausa ya. Nah, tapi kalau secara sederhana begini ya. Jadi untuk menjadi satu buah kalimat sederhana kita hanya membutuhkan subjek ya, satu subjek dan satu verb. Nah, itu yang paling penting ya. Secara basic elemennya di situ. Jadi yang paling penting ada satu subjek, ada satu verb, itu sudah menjadi satu buah simple sentence. Nah, ini saya tulis di sini ya. Jadi kalau sudah ada one subject dan ada one verb, nah itu sudah menjadi one simple sentence. Nah, tapi ada perbedaannya di sini. Nah, it has the most basic elements that make it a sentence, a subject dan a verb ya, and a completed thought. Dan ini yang paling penting. Maksudnya apa? Dan ada ini ya, ada one completed thought. Artinya apa? Artinya ada artinya atau ada maknanya. Nah, ini yang paling penting ya, maknanya ini. Jadi for example ya, contohnya gini. Satu subjek dan satu verb. Saya mengatakan the student gitu ya. The student study. Nah, ini satu subjek ya, subjeknya the student, study satu verb ya. Jadi satu subjek ya, the student dan satu verbnya adalah study. Nah, ini sudah menjadi satu buah simple sentence. Nah, gitu.
Nah, yang dimaksud di sini adalah ada maknanya. Maknanya apa? Oh, the student study. Jadi, seorang murid atau murid sedang, belajar gitu ya. Jadi ada maknanya itu. Saya kasih contoh, apa namanya, kalimat yang tidak bermakna. Contohnya gini, apa namanya, table study. Nah, gitu kan. Table study. Sorry, tabelnya cuma satu ya. Oh, sorry, ini juga salah. Sorry, sudah malam. The table studies itu ya. The table studies. Nah, ini ada satu subjek. Satu subjeknya apa? The table. Sama yang di atas ya. Dan satu verb. Satu verbnya apa? Studies gitu. Nah, tapi secara makna ada ndak gitu? Tidak ada. Kenapa? Karena mosok table studies-nya ndak bisa, ndak ada hubungannya ya. Mosok meja meja sedang belajar ya nggak mungkin. Adanya meja belajar. Ya, itu jadi satu kata saja karena dia bukan satu kalimat ya. Jadi table studies itu aneh sekali. Nah, artinya di sini dia tidak apa namanya? Tidak menjadi satu kalimat yang sempurna, ya kan? Meskipun dia ada satu subjek dan ada satu verb, tetapi dia tidak bermakna. Nah, itu. Masalahnya hanya ada satu, dia tidak bermakna. Nah, gitu. Jadi artinya salah satu syarat untuk dia bisa menjadi satu buah sentence ya, itu dalam bahasa apapun ya, itu harus ada maknanya. Nah, gitu ya. Gitu ya, saya lanjut ya. Jadi paham ya. Saya lanjut. Jadi yang ketiga, simple sentence can also be referred to as an independent clause. Nah, ini ada independent clause, klausa bebas ya. And it is referred to as independent because while it might be part of a compound complete sentence, it can also be stand by itself as a complete sentence. Nah, ini nanti saja. Saya berikan nanti tentang klausa itu di bagian yang compound dan complex sentence karena dia lebih lebih apa namanya lebih bisa diketahui. Nah, itu ya. Terus contohnya dalam simple sentence ya ini. Saya kasih contoh ya ini ya, ada the students bla 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 ini. Tapi di sini sudah ada contohnya lagi bahwa contohnya ada Joe waited for the train, Joe-nya subjek, waited-nya verb. Nah, ini ya. Jadi Joe waited for the train. Joe menunggu kereta. Mary and Samantha took the bus. Mary and Samantha sebagai subjeknya, took-nya sebagai verb, the bus-nya dia sebagai objek. Nah, gitu. Jadi begitu ya, artinya di sini sudah memadai, artinya dia sudah memenuhi bahwa dia butuh satu subjek, ada satu verb, ada bahkan dia ada ditambahkan dengan objek. Nah, gitu. Dan dia sudah ada memenuhi bahwa ada bermakna. Nah, ini sudah menjadi simple sentence. Nah, biasanya untuk membedakan antara simple sentence dengan compound dan complex sentence itu cukup sederhana sekali. Bahwa simple sentence itu ya biasanya kalimatnya agak pendek gitu ya, kalimatnya agak pendek. Sedangkan compound dan complex itu kalimatnya agak panjang. Nah, itu cuman situ saja. Cara sederhana untuk membedakannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah yang compound sentence. Nah, untuk yang compound sentence, nah ini berbeda dengan simple sentence. Nah, namanya compound itu adalah digabung gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk pemahaman yang paling mendasar antara simple, compound, dan kompleks. Kalau simple itu sendiri, sederhana simple ya cukup simple. Kalau compound itu gabungan ya, gabungan antara dua kalimat. Kalau kompleks itu gabungan antara dua kalimat, tetapi dia menggunakan bagian yang lebih kompleks gitu ya. Jadi kalau simple itu satu, ya kan? Jadi cara-cara memahami secara sederhana seperti ini. Jadi kalau simple itu ya sederhana ya, satu atau sederhana. Kalau compound itu gabungan ya, gabungan antara dua kalimat ya. Kalau kompleks itu gabungan dua kalimat tetapi saling apa namanya terikat. Nah, kalau yang ini tidak terikat, artinya dia sejajar atau setara ya, setara. Tapi yang ini saling terikat. Nah, gitu ya. Jadi
cara pemahamannya seperti ini. Jadi simple, compound, kompleks seperti itu. Jadi untuk compound sentence dia apa namanya sentence made up of two independent clauses-nya itu yang saya maksud ya. Jadi klausa bebas ya. Makanya saya menuliskan di sini setara. Jadi sama-sama bebas ya, sama-sama setara. Nah, tetapi yang paling mudah lagi untuk membedakan atau untuk mengetahui bahwa, oh itu compound sentence, nah ini ada coordinating conjunctions-nya di situ. Jadi ada di tengah-tengahnya di antara dua kalimat ya, saya tulis di sini ya. Jadi untuk yang compound sentence ya, di antara dua kalimat itu ada kata hubungnya. Nah, kata hubungnya disingkat menjadi fanboys. Nah, gitu ya. Jadi for and nor but or yet so. Nah, ini singkatan dari fanboys itu for and nor but or yet so. Nah, artinya kalau di dalam kalimat itu satu kalimat panjang ini saya kopas saja ya ini. Nah, kalau ada dalam satu kalimat panjang ini ada kata hubungnya di sini. Nah, maka dia termasuk adalah compound sentence. Nah, itu. Nah, kenapa kalian harus mengetahui ini? Karena compound sentence itu seperti pemahamannya bahwa dia adalah a sentence made up of two independent clauses. Nah, ini saya jelaskan tentang clauses ya. Two independent clauses. Nah, artinya maksudnya apa gitu. Nah, oke. Saya tulis di sini bahwa clause itu adalah sentence. Nah, tetapi dia berubah ya. Jadi sebuah sentence, sebuah kalimat berubah namanya menjadi clause ya ketika dia berada atau dia digabung ya. Dia digabung menjadi satu kalimat utuh. Ketika dia ada beberapa dan digabung menjadi satu kalimat utuh. Nah, artinya kalau ada sentence contohnya di sini ya. Ini saya kopas saja. Ini sudah ada ya. Ini sudah di sini ya. Joe waited for the train. Kalimat satu. Saya copy dulu. Jadi ada kalimat satu sentence. Joe waited for the train. The train was late. Nah, ini satu sentence. Kalimat yang kedua, the train was late. Ini. Jadi dia bisa berdiri sendiri enggak? Dia ada maknanya enggak? Ada, sama ya. Jadi ini subjeknya apa? Subjeknya Joe. Verbnya adalah waited. Nah, selesai. Yang ini adalah subjeknya adalah the train. Verbnya adalah was late, gitu aja lah ya biar kamu paham ya. Nah, dua-duanya bermakna gitu ya. Jadi ini sudah memadai bahwa ini satu simple sentence dan satu simple sentence. Nah, terus dia digabung ya kan? Digabung menjadi satu kalimat utuh. Nah, menjadi terus Joe waited for the train. Nah, menjadi ini ya kan? Joe waited for the train, but the train was late. Nah, ditambahkan kata hubung di antaranya, yaitu kata hubung but. Kenapa dia but? Karena kalau dia ditambahkan dengan kata hubung yang lain ya, bisa jadi bisa, tapi ada maknanya enggak gitu ya. Contohnya, saya tambahkan so, contohnya ya, so. Joe waited for the train, so the train was late. Ini contohnya saya ganti menjadi so di sini. Joe waited for the train, so the train was late. Gitu kan? Atau dibalik ya. The train was late, so Joe waited for the train. Nah, gitu. So Joe waited for the train. Nah, yang penting dia satu kalimat utuh ini ada maknanya. Ada maknanya enggak? Ada gitu, bisa gitu kan. Kalau bisa berarti boleh gitu kan, berarti boleh. Nah, berarti boleh. Nah, gitu ya. Jadi, nah ini dia sudah menjadi satu
kalimat utuh. Nah, dari dua kalimat ini ya, dua kalimat ini digabung menjadi satu kalimat utuh ini, maka dinamakan satu compound sentence. Nah, dalam satu compound sentence ini terdiri dari dua clause. Nah, klausanya apa? Ya ini, gitu ya. Jadi ini satu clause-nya, clause yang pertama adalah ini, ya kan? Terus clause yang kedua, ya kan? Ini satu contohnya. Clause yang pertama ini, clause yang kedua. Jangan lupa kalau clause so-nya ditulis gitu. Jadi tidak boleh dihilangkan gitu. Jadi paham ya maksudnya bedanya antara sentence dan clause gitu ya. Jadi kalau sentence ya sentence saja, semua sentence, semua kalimat. Tapi kalau clause itu dia sentence yang berubah nama menjadi clause apabila dia sudah dijadikan satu gitu loh ya. Maka dia menjadi clause 1, clause 2. Nah, ini sentence 1, sentence 2 gitu. Tapi bedanya adalah kalau clause itu kata so-nya itu harus dituliskan. Nah, gitu. Itu yang saya maksud ya. Nah, ini adalah klausa bebas dan klausa bebas 1 dan klausa bebas 2 gitu ya. Jadi tahu ya bedanya ya. Tahu lah ya gitu. Nah, jadi kalau jadi gitu. Jadi bedanya antara simple sentence dan compound sentence itu seperti itu. Artinya compound itu gabungan antara dua simple sentence yang dihubungkan dengan kata hubung for and nor but or yet so gitu ya. Hafal, wes titik hafal. Sekarang saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah complex sentence. Nah, kalau complex sentence ini sama juga. Jadi gabungan antara dua simple sentence. Tetapi bedanya adalah kalau di sini a complex sentence is made up of an independent clause and one or more dependent clauses connected to it. Jadi ya ini kata hubungnya ini ya. Oke, saya tulis di sini. Sekarang adalah complex sentence. Nah, kalau compound sentence kata hubungnya ini, kalau complex sentence kata hubungnya ini. Nah, gitu. Gitu. Contoh kalimatnya. Nah, ini. Nah, ini. Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I did not see them at the station. Nah, gitu. Nah, ini ada dua klausa. Dua clauses. Ya gitu ya, dua klausa. Klausa yang pertama adalah klausa independent. Yang kedua adalah clause dependent. Nah, kenapa ini? Saya jelaskan ya. Yang independent sama dependent. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih sederhananya adalah induk kalimat dan anak kalimat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian ingat induk kalimat dan anak kalimat, nah ini yang dimaksud adalah klausa independen dan klausa dependen gitu. Gitu. Independen. Nah, ini. Gini ya. Nah, gini. Nah, kalau complex sentence ini ya. Nah, ini contohnya. Saya kembali lagi ke compound ya. Kalau compound sentence itu kata hubungnya harus selalu ada di tengah gitu ya. Tapi kalau complex sentence itu kata hubungnya ini bisa dituliskan dimanapun ya. Yang penting dia ada di depan ya. Dia ada di depan dependent clause. Nah, gitu. Ini kan kalimatnya ini ya panjang nih. Karena ini ada koma ya. Because Mary and Samantha arrived at the bus before noon, I didn't see them. Nah, clause yang pertama mana? Ini. Dependent clause-nya ini. Nah, independent clause-nya ini. Independent. Clause-nya ini. Gitu. Jadi dependent clause-nya ini, dependent clause-nya ini. Kenapa dia dinamakan dependent clause atau anak kalimat? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang ini induk kalimat. Jadi
dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi dependent itu terikat, kalau independent dia bebas. Jadi kalau terikat dia harus terikat. Terikat dengan apa? Dengan dependent independent clause gitu loh. Jadi artinya dalam satu kalimat kompleks itu harus ada satu independent clause. Minimal ya. Jadi di dalam complex sentence itu minimal ya. Minimal harus ada satu independent clause. Terus untuk jumlah dependennya bebas. Bisa lebih dari satu di dalam satu ya, di dalam satu kalimat kompleks yang panjang. Nah, gitu ya. Jadi bebas ya, bebas. Artinya kalau contohnya ini hanya satu independen dan satu dependent, jadi tidak terlalu pusing ya, tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau kita lihat kenapa dia menjadi dependent, karena dia diikuti dengan kata ini gitu ya. Jadi contohnya artinya begini, dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Artinya kalau kamu mengartikan ini kalimat ini ya, because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon. Kan kalau diartikan ya karena Mary dan Samantha tiba di terminal bus sebelum siang hari gitu. Karena dia ada karenanya, maka tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin kan kalian ngomong tiba-tiba, oh karena Mary dan Samantha tiba di terminal sebelum siang. Kan tidak mungkin. Harus ada dia menyisakan pertanyaan, loh kenapa kok ada karena? Nah gitu. Tetapi kalau yang independent clause ya, dia bisa berdiri sendiri. Contohnya, ya, kamu hanya ngomong ini, I did not see them at the station. Kamu ngomong gini ya, tiba-tiba kamu ngomongin, saya tidak melihat mereka kok di terminal, gitu. Saya tidak melihat mereka kok di terminal. Jadi tidak usah bingung, artinya oh bisa dimengerti. Oh berarti kamu tidak melihat merekanya itu refers to Mary and Samantha gitu jelas ya. Atau kamu ganti namanya ini. Tapi karena dia ada di dalam satu kalimat yang panjang, maka dia menjadi them-nya ini menjadi pronouns ya. Pronounnya Mary and Samantha gitu. Jadi apa namanya? Jadi begitu pemahamannya gitu ya. Terus kembali ke sini. Nah, untuk complex sentence yang paling penting adalah kamu melihat ini ya. Oh, ternyata ada kata hubung after, although, as, because, before, even though, if, since, though, unless, until, when, whenever, whereas, wherever, dan while. Nah, itu yang paling penting di situ. Gitu ya. Jadi dan untuk complex sentence, remember bahwa kata hubungnya bisa ditempatkan di depan. Contohnya nih, because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I did not see them at the train station. While, contoh yang kalimat yang kedua, while he waited at the train station, Joe realized that the train was late. Nah, ini ada kata because-nya sebagai kata hubung, while sebagai kata hubung. Bisa juga bentuknya dibalik. Nah, ini dibalik. Kata hubungnya di tengah. Contohnya di sini. I did not see them at the train station. Nah, ini saya kopas saja biar kamu tahu bedanya ya. Nah, ini. Ini hanya dibalik saja. Nah, ini contohnya ya. Because ini ya. Because ini kalimat satu, ini kalimat satu. Nah, ini I did not see them at the station, I did not see them at the station. Nah, ini. Ini bisa digunakan koma, bisa enggak. Tetapi biasanya secara grammatical itu kalau kata hubungnya di tengah, dia tidak usah menggunakan koma. Tetapi kalau dia kata hubungnya di depan, dia harus menggunakan koma untuk menandai kalimat selanjutnya gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi complex sentence itu seperti itu. Cuma sederhana itu kok. Jadi 3 buah saya ulang ya. Jadi 3 buah kalimat dalam bahasa Inggris ya. Secara mendasar ada 3 bentuk ya, simple, compound, complex. Yang simple itu ya terdiri dari subject dan verb, itu sudah menjadi simple sentence ya. Yang compound itu terdiri dari 2 buah
simple sentence yang diberikan atau ditambahkan kata hubung for and nor but or yet so atau disingkat menjadi fun boys. Kalau yang complex sentence itu terdiri dari minimal dua kalimat simple dan dia ditambahkan kata hubung ini gitu ya, banyak ini. Nah, itu akan menjadi complex sentence gitu. Nah, gitu ya. Nah, seharusnya kita trial di sini ya. Trial di sini saya ingin menyebutkan bahwa bentuk kalimat ini itu termasuk kalimat apa? Ya, kita contoh saja ya. Ini contohnya the weather. Jadi kalimat ini kalimat apakah dia simple, apakah dia compound atau kompleks yang mana gitu ya. Kita lihat ya. Ada subjeknya enggak? Ada, the weather. Oke, subjek yang pertama has been nice. Nah, subjek yang ini verb. Jadi subjek verb. Nah, oh ternyata ada kata hubung but. Nah, kata hubungnya, conjunctionnya. Nah, ini berarti dia kata hubungnya ini. Nah, kata hubung but ini termasuk di mana tadi? Oh, kata hubung but. Nah, ini oh ternyata dia adalah apa namanya? Sebuah compound sentence. Kenapa? Karena dia ada kata hubung but di situ. Terus berarti ada dua kalimat dong, kita pisah. Oh, kalimat yang pertama ini ya. Kalimat yang pertama, kalimat yang kedua atau klause yang kedua. Nah, ini gitu. But, nah gitu ya. Atau kalau but-nya kita hilangkan, ya udah gini. The weather has been nice. Subjeknya adalah the weather. Verbnya adalah has been. Nah, gitu ya. Kalau yang ini subjeknya adalah it, ya kan? May snow again any day. Verbnya adalah may. Nah, gitu ya. Jadi sudah sesuai, artinya dia ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, the weather has been nice. Kalau diartikan bisa ya, oh cuacanya sedang bagus. Nah, terus kalimat yang kedua, it may snow again any day. It itu refers to apa? The weather. Oh, berarti cuacanya juga may snow again any day. Bisa jadi akan turun salju setiap saat nanti. Nah, ini berarti sesuai, ada artinya, ada bentuknya, dan terdiri dari subject verb, dan di subject verb ada dua kalimat sederhana. Digabungkan menjadi satu dengan kata hubung but. Nah, maka dia sesuai, artinya dia adalah sebuah, nomor satu ini ya, dia adalah sebuah kalimat compound. Nah, itu ya. Jadi gitu ya. Untuk membedakannya di situ. Artinya kamu tahulah ya. Jadi kalau kamu melihat satu buah kalimat dalam bahasa Inggris, itu kamu langsung berpikir ya, bisa jadi kamu mengetahui, oh subjeknya apa sih? Itu contohnya di sini. Terus apa namanya ini ya, subjeknya apa sih? Oh ternyata ada kata but. Oh berarti dia ada conjunction. Oh berarti dia ada dua kalimat dong. Nah ini sama itu. Nah gitu. Oh berarti kalau dua kalimat subjeknya ada dua dong. Oh iya ya betul gitu ya gitu. Jadi dia akan berfungsi kalau kalian hafal ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris nanti untuk mengerjakan ini ya, untuk mengerjakan bentuk kalimat structure part 1 ini akan lebih mudah lagi gitu ya. Oke. Jadi untuk trial ini akan saya apa namanya? Masukkan ke dalam school uji nanti bisa dikerjakan. Itu dulu dari saya tentang simple, compound, dan complex sentence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.